Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, selamat malam semuanya. Saya baru pertama kali ke KAF. Belum tahu apakah konteks peneguhannya itu lebih sederhana atau mau yang lebih dalam. Saya belum tahu. Berapa menitnya saya sudah nggak tahu. Udah terjadi 30 menit, setengah jam. Saya dikasih waktu berapa menit? Sampai besok. Sampai besok. Berarti ini terakhir ya kalau kelamaan ya ini ya. Ketika Dr. Joe WA saya tentang pengalamannya, lalu saya berpikirnya begini, ada banyak hal yang bisa diambil ya. Pertama, kalau berbicara tentang pengalaman Dr. Joe bisa dikaitkan dengan mukjizat. Ya. Yang kedua, bisa dikaitkan dengan tadi kesempatan yang kedua, bagaimana Allah memberikannya. Lalu yang ketiga yang bisa dilihat adalah bagaimana secara manusiawi kita bisa mengatasi pengalaman-pengalaman kritis atau limit dalam kerangka manusiawi. Tiga ini. Nah, tapi dari semuanya saya merasa bahwa ada satu hal yang luput nih untuk zaman sekarang. Maka saya memberi temanya itu sebetulnya begini: Allah bekerja dengan amat biasa dan sederhana. Maka nggak matching sebetulnya. Betul ya? Kalau dari hari ini Dr. Joe ngomong pengalaman tadi yang untuk luar biasa, saya temanya hari ini yang saya bawa adalah Allah bekerja dengan amat biasa dan sederhana. Nah, nikmat saja apakah nyambung apa tidak, nanti kita akan lihat di mana saya akan menemukan titiknya, dan itu menjadi sebuah sesuatu yang bagi saya penting untuk zaman sekarang. Nah, kita akan mulai. Bapak Ibu teman-teman terkasih, biasanya orang tuh suka akan hal-hal yang sensasional, betul? Zaman sekarang itu disukai, diminati. Di mana saja ada berita tentang sesuatu yang heboh, orang pasti akan berduyun-duyun untuk mengunjunginya. Kasus apapun yang lagi viral sekarang, orang berlomba-lomba, entah di media sosial, entah di channel apapun, di YouTube dan sebagainya, orang berlomba-lomba untuk menemukan sesuatu yang tidak pada akhirnya ketemu orang lain. Maka kalau hari ini saya malam hari tawaf dua, sampai ada yang menelusuri tentang kasus yang lagi heboh tentang Rubicon, ya. Rubicon sama siapa? Lalu sama siapa ini itu berada di mana tempatnya? Dikunjungi tempatnya, ternyata hanya orang yang biasa. Bahkan rumahnya tidak mungkin bisa masuk Rubicon. Bahkan untuk parkir di depannya pun tidak bisa, gitu ya. Artinya banyak hal yang kalau sesuatu yang sensasional, yang viral, orang akan berduyun-duyun. Bahkan di lingkungan gereja pun orang amat ingin tahu kalau ada berita yang namanya penampakan atau mukjizat apapun. Maka tidak heran kalau kita sedikit pun tentang mukjizat, patung Bunda Maria itu menangis, entah itu betul apa tidak, orang pasti akan berduyun-duyun tentang sana. Begitu ada berita sebuah dinding yang mulutnya berwajah Tuhan Yesus, orang langsung berduyun untuk melihatnya. Bahkan awan pun ketika berwajah Tuhan Yesus, ya diupload di media sosial, entah itu dengan kerangka karena kecanggihan orang untuk mengedit atau apapun, orang suka begitu. Bahkan banyak komentar-komentar di dalamnya yang kadang-kadang nggak leser di kepala saya. Tuhan berkarya di situ. Hari Tuhan sudah mau datang untuk kita. Bertobatlah. Wah, banyak hal. Dan beragam penilaian, beragam komentar yang dari hal yang masuk akal sampai hal-hal yang gak masuk akal di kepala saya. Sebagian orang mungkin percaya, ya, sebagian orang tidak percaya bahwa misalnya wajah Tuhan Yesus itu berlumut atau itu wajah Tuhan Yesus. Lalu mereka yang agak lagi gejala baru, tapi gejala barunya ini udah berpuluh tahun. Gejala baru juga mereka yang mempunyai akun-akun media sosial, Facebook dulu, ya, Friendster, zaman banget ya. Saya masih pakai itu, Twitter, sekarang lagi Instagram, bahkan juga TikTok atau apapun, semua media sosial langsung mengupload berita tersebut, mengupload gambar yang dibuat dan disebarkan segala penjuru. Maka pengalaman ini pun
masuk ke orang tua. Orang tua tidak pakai media sosial dalam kerangka yang diminati, tetapi orang tua pakai media sosial dengan kerangka yang WhatsApp. Dari berita yang gak jelas sampai yang jelas itu di-share ke grup-grup. Maka tidak heran para psikolog itu mengatakan bahwa channel-channel yang diminati adalah channel-channel yang sebetulnya bukan lagi mengandung makna yang dalam, tetapi yang sekedar heboh dan menyenangkan untuk dilihat. Maka channel gibah, channel berita infotainment tentang kehidupan artis itu diminati. Lambe Turang gitu ya. Dan mungkin banyak lambe Turang juga di sini gitu ya, yang hadir gitu ya, dengan cara apapun. Dan itu begitu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan lihatlah, banyak orang juga banyak memberi komentar. Tidak sedikit pula yang kemudian menjadi penasaran sehingga kalau dalam bahasa kita tuh orang mau mempunyai inisiatif untuk datang. Maka kan ada kelompok-kelompok yang datang di tempat kita ini tuh, ada kelompok-kelompok para peziarah. Dia suka tuh ada berita A, ada membuka ziarah baru di tempat A, datang saat itu ya. Makanya satu hal kalau Dr. Jo masih ingat, pertanyaan saya kepada Dr. Jo adalah apa yang dialami dan buarani apa yang ada dalam setiap pengalaman itu dan terungkap hari ini. Karena ketika Anda itu mendapatkan namanya mukjizat atau pengalaman rohani sekalipun, kalau tidak pernah menemukan makna dan menghasilkan buah perubahan dalam hidup Anda, itu bukan mukjizat. Maka Gereja Katolik tidak sembarangan sampai hari ini mau menentukan apakah itu mukjizat atau bukan. Ini yang lagi viral juga di tempat kita adalah banyak orang yang sekarang sudah mulai men-sharingkan tentang melihat Bunda Maria mendatangi mimpinya. Bunda Maria yang berada di sebelah WC. Yang mana? Bunda Maria yang ada di kedai Bunda. Yang mana Bunda Maria? Oh, Bunda yang kecilnya. Betul. Ya Bunda Maria yang ada memang hanya di taman doang. Lagi yang sekali. Gak ada yang lain. Tapi orang bisa membuat banyak ekspektasi dan itu dengan mudah di-sharingkan. Baik apa tidak? Baik. Sharing itu baik. Tidak boleh dicekal. Tapi sharing itu bisa sangat berantakan. Maka sharing tidak bisa dicekal, tapi pilihannya adalah tidak bisa didengarkan. Kalau sharing itu ngaco. Gampang gitu ya. Maka kalau ada sharing di lingkungan, sudah kan ada sharing. Dengarkan, nggak boleh. Itu sih nggak boleh sharing. Kalau sebenarnya boleh sebenarnya, tapi kalau sharing nggak boleh. Dengerin aja. Oh, udah boleh ngaco, ya udah. Sebetulnya dengan Anda punya kesetiaan mendengarkan sharing, sebetulnya Allah melatih Anda untuk sedikit punya daya menilai kualitas orang yang bersharing. Itu bakal harinya. Oh, ternyata hanya segitu dong pengalamannya. Oh, ternyata hanya segitu pengetahuannya. Oh, ternyata hanya segitu dong kualitas hidupnya dan imannya. Itu kalau orang mau tidak mau dalam hal sharing. Nah, maka bila orang suka dan mengharapkan berbagai mukjizat atau peristiwa yang heboh-heboh, ternyata Allah itu sering bekerja dengan cara yang sederhana dan juga sangat biasa. Hari kita mendengarkan dengan syukur bahwa Dr. Jo men-share pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kalau saya mau merekap diri saya, ya, pengalaman yang begini tuh banyak. Dan bosan saya sebenarnya. Pengalaman masuk kontainer, gitu ya. Dan pengalaman nyasar di gunung 2 hari, gitu ya. Pengalaman yang limit dalam hidup saya itu kayak banyak. Kayak kalau mau bilang Tuhan itu masih memberikan kesempatan kepada saya, oh banyak banget. Saya bisa jadi imam aja itu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa lulus kuliah di pendidikan dengan standar yang begitu tinggi, itu juga luar biasa. Buset. Dimana saya nggak pernah belajar dalam hidup saya mesti belajar dan harus dicokoki dengan standar yang lebih tinggi.
tapi ternyata lulus mukjizat, betul nggak? Mukjizat, pembersih mukjizat, gitu ya. Nggak semua orang kita bisa, gitu ya. Oh, kita kalau mau direkap-rekap dulu dalam hidup saya, apakah yang jadi imam itu orang yang pintar? Jawabannya mungkin diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi lebih pintar. Tapi yang pintar banyak yang keluar. Saya nggak bilang lulus pintar ya. Artinya banyak orang yang jadi imam, yang calon imam itu yang keluar banyak orang. Yang lebih pintar dibandingkan kami jadi imam juga banyak. Yang bodoh juga banyak, gitu ya. Yang nggak memenuhi standar juga banyak. Tapi saya merasa bahwa ini mah anak saya saja ada 7 orang jadi pater di Bandung, yang jadi hanya 1. Apakah yang saya satu ini yang paling pintar? Enggak. Yang paling nakal ya, iya. Di antara semuanya. Yang paling berani ya. Tapi antara yang 6 yang lain lebih pintar. Mukjizat terjadi juga setiap dari S1 gitu ya. Saya ditemani oleh teman-teman yang pintar. Yang dulu kalau masih mengingat lagi pengalaman dulu, bagaimana nggak pernah membuat namanya makalah, lalu makalah itu ada teman yang membuatkan. Luar biasa kan? Mukjizat. Iya kan? Mukjizat. Lalu ketika saya masih harus ke pedalaman, lalu saya bisa pulang dengan S2, lalu dengan sendiri, lalu bisa bertahan, ya bisa menjalani S2 dengan luar biasa sendiri, lalu itu mukjizat juga. Yang dulu dibantu oleh teman-teman, sekarang mesti menjalani S2 dengan sendiri. Yang dulu tuh kalau minjem catatan, bro, itu ada, sekarang tuh nggak bisa. Itu mukjizat. Artinya banyak perkumpulan, banyak hal yang sebetulnya kalau kita mau kumpulkan, Allah membuat mukjizat dan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa. Dan memang di banyak tempat dan peristiwa Allah bertindak dengan tangan kuat dan sangat heboh, alias dengan mukjizat luar biasa untuk menunjukkan kuasanya agar kita semua percaya pada. Seperti misalnya pengalaman Dr. Jo, pengalaman Bapak Ibu juga dalam kadar yang Anda bisa lihat sebagai mukjizat yang nyata. Lalu kalau perjanjian lama, Allah itu membebaskan bangsa Israel dari Mesir melalui Laut Merah. Dan saatnya Yesus juga membuat mukjizat penyembuhan yang begitu banyak agar orang percaya kepada Dia, percaya bahwa Dia adalah utusan Allah yang sungguh nyata. Tapi kalau kita mau merekap semua itu, saya merasa dan saya percaya dalam hidup saya bahwa dalam hidup sehari-hari itu Allah bekerja dengan amat biasa dan dengan sangat sederhana. Saya akan membukakan ini, melihat ini bahwa Anda jangan terlalu senang, Anda jangan mau dibuat pengelompokan oleh roh jahat bahwa Allah itu hanya ada dalam diriku kalau aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini udah pengalaman yang tarikan roh jahat yang udah agak santai dan sangat soft dalam hidupnya. Nah, bagaimana Allah bekerja dengan amat biasa sederhana itu bisa tampak dalam bacaan yang kita dengar. Ini juga saya temukan apa ya yang mau saya temukan ya. Terus saya menemukan bahwa ada pengalaman dalam kisah Nabi Elia dan juga Janda di Sarfat. Pada teks 1 Raja 17 10 sampai 16 itu dilukiskan bahwa Janda itu hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, sedikit loh. Tapi ketika janda itu penuh kepercayaan dan keikhlasan, kata kuncinya adalah kepercayaan dan keikhlasan, memberikan makanan yang tinggal itu saja kepada Nabi Elia, janda dan anaknya itu kemudian mengalami mukjizat yang luar biasa. Seperti kata Nabi Elia, tepung dalam tempayan takkan habis dan minyak dalam buli-buli pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Mukjizat tentang tepung dan minyak pada tempayan dan buli-buli janda itu tidak berupa kejadian yang ajaib, tidak sesuatu yang heboh. Misalnya saya tuliskan gini, tepungnya langsung jatuh berkarung-karung dan langit tuh di lumbung, enggak. Atau minyaknya langsung bergram-gram ada di pekarangan rumah janda itu, tidak begitu. Apakah Allah bisa? Allah bisa.
Tapi Allah tidak membuat itu dalam pengalaman janda di Sarfat. Mukjizatnya justru berupa selalu ada tepung dan minyak yang memang tidak banyak tapi cukup. Kalau Dr. Joe itu ngefans dengan doa Bapa Kami, satu kata yang bagi saya adalah menarik adalah kata cukup dalam doa Bapa Kami. Berilah kami rezeki yang secukupnya. Tapi kita mencari rezeki yang selebih-lebihnya. Dan lalu kita membuat protes kepada Tuhan, kenapa saya tidak mendapatkan yang lebih? Padahal doanya setiap harinya adalah rezeki yang secukupnya. Dan hari ini Tuhan hadir dalam pengalaman janda di Sarfat. Tidak banyak tetapi cukup. Dan itu terjadi setiap hari. Ada terus dan akan pernah habis. Dan inilah makna tindakan Allah yang sebenarnya terjadi setiap harinya. Tidak melalui kejadian dan hal-hal yang sensasional dan aneh-aneh, tapi sangat biasa dan juga sehari-hari. Maka peristiwa mukjizat tersedianya tepung dan minyak bagi janda di Sarfat melalui Ishak dan Abi menunjukkan cara Tuhan bekerja dengan sangat biasa dan sehari-hari dalam hidup kita pula. Maka marilah kita tidak hanya mencari hal-hal yang ajaib dan menghebohkan, itu kata pesannya, melainkan marilah kita meyakini bahwa Tuhan itu bertindak setiap hari bagi hidup kita tanpa selalu kita sadari, tanpa selalu kita mengerti, dan tanpa selalu kita duga. Maka pengalaman Anda kalau mau bercermin atau berefleksi sedikit aja, sebetulnya dalam pengalaman hidup Anda sampai hari ini ada banyak hal mukjizat dalam bentuk anugerah yang Tuhan beri, tetapi tidak Anda pernah minta. Karena memang Tuhan memberikan kebutuhan kita, bukan sesuatu yang apa yang kita ingin. Itu luar biasa. Contoh misalnya, mengapa luar biasa? Saya misalnya berdoa, saya mau punya mobil atau saya mau punya duit 2M. Terus Tuhan 2M. Apakah saya tetap jadi imam? Jawabannya mungkin tidak. Apakah saya bijak memakai 2M itu dengan hidup saya? Jangan-jangan tidak. Apakah 2M itu menjadi rahmat dan berkat bagi saya dan keluarga saya dan orang-orang yang saya cintai? Jawabannya mungkin tidak. Maka pasti Tuhan itu memberikan sesuatu yang sungguh kita butuhkan dan cukup. Bukan sesuatu yang kita inginkan, malah membuat kita tidak merasakan rahmat, tapi malah merasakan kutuk dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Maka kan kalau Anda masih ingat dalam setiap doa-doa saya dalam doa permohonan, Tuhan, siapkanlah lahan kami supaya ketika anugerah-Mu itu hadir dalam diri kami siap menjadikan itu sebagai rahmat. Kalau nggak siap, anugerah dalam diri kami. Dan terjadi dalam kehidupan saya. Maka kalau Allah terus bekerja setiap hari dengan cara yang biasa dan lumrah, sederhana tapi konkret buah dan hasilnya, misalnya kesehatan kita setiap harinya yang membuat kita tetap bangun pagi. Maka ada lagu kan, bangun pagi terus pagi, ya. Lalu setelah mandi, makan pagi, lalu bekerja di kantor, di pabrik, di sekolah, dan tempat mana saja yang Anda harus kunjungi. Kita bernafas setiap hari, jantung juga berdetak dengan teratur. Semuanya memberi kita hidup, dan karena itu hidup kita bisa belajar, bekerja, menonton televisi, makan, minum. Hari ini Anda tertawa, terpinggal-pinggal. Hari ini Anda bisa bersama dengan sahabat-sahabat datang menikmati firman Tuhan, mendengarkan peneguhan yang bagi Anda juga dibutuhkan. Barangkali juga mempunyai gaji berlebih, hidup barangkali pas-pasan, tapi terlihat sampai sekarang kita masih bisa hidup. Itu juga karunia besar. Ada saja Tuhan membantu setiap harinya. Tidak selalu dengan cara yang sama. Kadang semuanya terasa kebetulan. Sering banget. Semua terasa kadang-kadang kebetulan. Saya ketemu Anda yang mungkin merepotkan saya, kebetulan nih. Kebetulan saya ini. Kebetulan saya BM. Betul ya, kebetulan. Tapi jangan-jangan memang tidak ada kebetulan. Jangan-jangan Tuhan memakai diri Anda itu untuk mengubah diri saya terhadap sesuatu yang belum saya olah dalam hidup saya. Itu jelas banget. Setiap saya menghindar terhadap
pengolahan hidup yang Tuhan mau, sepanjang waktu pula Tuhan akan memberikan itu dalam kehidupan saya. Maka kita tidak pernah bisa menghindar dalam langkah atau dalam kerangka Allah mau mengajar kita. Contoh, saya tuh nggak suka rapat sebetulnya. Ada gula. Apalagi kalau rapatnya itu berbelit-belit. Apalagi rapatnya ngulang-ngulang lagi. Waduh, saya tuh udah kayak mau pecah kepala saya. Tapi ternyata Tuhan memberikan di BM situasi yang begitu. Wah, kan? Dimana saya mau belajar harus benar-benar sabar dan belajar berjuang dimanapun untuk apa? Setia dengan situasi apapun. Maka ada sebisa mungkin saya menghindari rapat. Maka kalau ada panitia kamu ada bisa cocok gitu ya, bisa. Kesannya saya baik, padahal di sebelah tertentu saya memang menghindari rapat. Dia kan bisa loh, wah terpuji sama Yesus kan, wah berkali bisa, wah luar biasa gitu ya. Tapi sebetulnya hari itu ada rapat, saya memilih untuk bisa dibandingkan harus rapat. Tapi terus entah sampai kapan saya berjuang untuk mengolah yang Tuhan mau ajarkan kepada saya. Sampai kayak hal ini, Romo, berapa lama sih Romo dengan tipe Romo yang seperti ini? Romo harus bertahan untuk selalu bisa mewartakan dengan unik dalam seluruh hidup Romo. Kalau mau jujur kan, di Bandung tipikal kayak saya nggak ada. Maka kalau saya terus mau berjuang dengan keunikan saya juga berani men-spare banyak energi untuk melawan sesuatu yang seringkali di luar perkiraan. Ya kan, Anda protes sama saya, ngomongin saya, ngomongnya keras. Padahal saya belum pernah marah di sini. Belum pernah. Iya, belum pernah marah. Kalau marah saya marah lagi. Saya mungkin nggak akan peduli dengan Anda. Itu kalau saya udah marah. Tapi hanya omongan saudara yang terkasih, wah ngomongnya marah dibanding. Jadi saudara-saudara dalam Kristus, wah ngomongnya kesurupan. Serba salah kan? Nah, pengalaman itu pada titik tertentu mau mengatakan bahwa oh Tuhan itu selalu bekerja dan selalu dalam peristiwa besar iya. Tetapi ingatlah, jangan sampai Anda mengatakan dalam diri Anda, dalam pengolahan diri Anda, Tuhan itu hadir kepada orang-orang yang mendapatkan pengalaman yang waktu. Tapi dalam pengalaman-pengalaman biasa Tuhan tidak pernah hadir dalam hidupmu. Itu menjadi sangat mengerikan sebetulnya. Tarikan setannya akan menjadi kuat di situ. Maka Anda lebih gampang melihat bahwa rumput tetangga akan lebih lebat dibandingkan rumput sendiri. Karena apa? Karena memang mau tidak mau sesuatu yang hebat itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, saya mau membuat kesimpulan. Bapak Ibu teman-teman, bacaan hari ini itu bukan sebetulnya dalam kerangka sederhana, bukan mau mempermalukan yang namanya pengalaman-pengalaman hidup yang sangat miskin. Tuhan tuh hadir dalam pengalaman-pengalaman orang kecil dan miskin, bahkan difabel. Kalau mau dilanjutkan dalam kerangka ayatnya itu semua kita bisa lihat juga bahwa ada banyak yang mau diberikan Tuhan lewat pengalaman janda yang juga memberikan persembahan yang kecil. Itu mau ngomongin. Ternyata Tuhan tidak menilai, tidak melihat nilai besar, tapi Tuhan melihat perjuangan dan pengorbanan Anda dalam hidup Anda. Nah, pengorbanan juga sering dapat berupa hal-hal yang non material. Nih, saya menuliskan. Dan terkadang yang non material itu sebetulnya lebih berat.
Contoh, korban perasaan. Anda pelayanan dengan tulus, tapi banyak orang menilai Anda itu cari muka. Itu korban perasaan. Anda memberikan yang terbaik, tapi disangkanya mau menghancurkan suami. Itu korban perasaan. Capek-capek datang ke BM, memperbaiki sesuatu yang masih chaos, dicaci maki lagi. Korban perasaan. Sakitnya tuh gak sih lagi sampai di waduh dah. Artinya saya mengatakan bahwa ada banyak perjuangan pemberian bukan non material yang sebetulnya berat. Nih, tambah lagi, tidak dipahami orang itu juga berat. Oh, orang itu hanya cari panggung. Padahal untuk berdiri di sini tidak semua orang bisa. Betul? Yang depan apa? Namanya kalau begitu? Ya singernya kok enggak ini enggak hafal teks. Anak-anak apa kan ya tipu teksnya. Saya tuh nggak bisa. Saya tuh kalau nyanyi tuh nggak bisa ngambil teks. Sekecil apapun nyanyian saya punya teks. Kok jadi singer kok mundur-mundur terus berbelakang. Wah, ini nanti. Karena kan memang Anda merasa bahwa diri Anda lebih hebat. Mau tidak mau. Tapi Anda akan pernah berempati terhadap orang-orang yang berjuang ini. Dengan mulut yang sinis, dengan muka yang sinis. Para imam berkhotbah, Anda posisi begini saja, itu korban perasaan. Jadi contoh ya. Enggak. Contoh itu perasaan. Imam berkhotbah, Anda main handphone ngobrol, malah bermusik, itu juga korban perasaan. Pernahkah Anda di depan, lalu orang lain ngobrol di samping sana? Pernah? Apa rasanya? Bahkan satu lagi, pengorbanan dalam kesetiaan perkawinan juga sulit. Berapa banyak Anda yang berjuang hari ini udah bosan kan? Wah, kalau saya tukar di 2 aja lah, 45, 22. Sekarang kan? Ada banyak yang berjuang. Saya bilang juga pengorbanan untuk mau mengampuni saudaranya yang bersalah, padahal jelas kita tidak salah. Banyak hal dalam hidup kita meminta maaf terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan. Sama kayak halnya ketika difitnah lalu harus minta maaf dalam hari, minta maaf, kan nggak salah. Ya udah, minta maaf aja. Lo bisa minta maaf terhadap sesuatu yang nggak kita perbuat, tapi karena digiring opini publik, kan itu perjuangan dan banyak selalu. Saya merasa bahwa persembahan non material itu wujudnya lebih berat dibandingkan yang material. Tetapi orang lebih suka ketika berupa wujud yang material. Setuju kan? Setuju dong? Setuju rasakan dong? Maka mau bagaimana juga gitu. Mungkin ada orang yang berkelimpahan harta, tapi ia harus menyaksikan saudara-saudaranya menjauhinya atau membencinya karena orang tersebut murid Kristus. Atau saudara kita tersebut harus berjuang bagi kesetiaan perkawinan yang sedang diambang kehancuran. Rela mengampuni dan memaafkan juga satu bentuk persembahan dan pengorbanan yang amat berat bagi kita dan juga para murid Kristus. Maka hari ini sebagai kesimpulannya mari menyadari bahwa itu. Kalau kita mudah sekarang untuk menilai mukjizat itu Tuhan ada dalam bentuk yang luar biasa, mari juga belajar untuk menyadari bahwa mukjizat Tuhan itu juga ada dalam hal-hal yang sangat biasa dan sederhana.
Saya punya sahabat di BM juga saya senang. Walaupun gak banyak sahabat saya di BM. Saya kemarin, kalau jujur ya, pengalaman baru-baru ini ulang tahun habisan, saya berkesan di daerah rumah berkesan. Tapi mengapa saya bilang teman-teman dalam doa malam saya menangis, saya nangis di tumben ya. Saya nangis, saya nangis di badminton. Ketika dirayakan oleh teman-teman badminton dan didoakan. Teman-teman badminton saya mendoakan saya. Luar biasa kan, sederhana. Tapi ketulusan itu ya. Biasa kita ngomongnya kotor di situ, biasa kita main, tahu kan, kita melupakan segala macam hal-hal yang luar biasa di situ. Tapi mau berdoa dan mendoakan itu bagi saya. Saya tuh sampai bilang, Tuhan, satu hari ini, malam ini, di mana doa yang sederhana, saya menemukan dan saya merasakan ketulusan dari teman-teman saya dan terima kasih Tuhan. Itu memberikan kekuatan saya untuk melangkah ke depan. Karena Bapak Ibu hari ini bersyukur atas yang bekerja luar biasa, bahwa ada dua hal sih. Yang pertama gini, kalau Anda menemukan dan mengatakan itu mukjizat, sadarilah bahwa mukjizat pasti mengubah hidup. Kalau mukjizat tidak mengubah hidup, itu bukan mukjizat. Itu dulu. Dan Gereja Katolik mengatakan hal itu. Yang kedua, sadari, jangan mau ditarik oleh kekuatan jahat, hanya mau melihat Tuhan dalam kerangka yang besar. Tapi Tuhan selalu hadir dalam kejadian dan seluruh kehidupan yang amat biasa dan sangat sederhana. Semoga menjawab kebutuhan Anda malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.